Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita belajar bersama terkait masalah membaca hasil olahan SDGs. Hasil olahan SDGs di dashboard itu memang masih belum sempurna, sehingga masih ada goals. Di sini kita buka dashboard SDGs. Di sini yang mau saya terangkan dulu itu di capaian SDGs itu di bagian rekomendasi program sama skor SDGs desa yang sudah di-download berupa PDF. Di bagian bawah masing-masing skor di masing-masing goals SDGs itu ada keterangan, di mana di sini ada nomor, indikator, capaian, data existing dan satuan. Untuk di skor SDGs desa itu yang berupa PDF 21 belum keluar, tapi kalau kita buka di rekomendasi program di sini ada kurs 1 sampai 18, dan ini yang kita buka adalah kurs nomor 1. Di masing-masing kurs di sini keluar beberapa item yang perlu diperhatikan oleh desa, dan berhubung terjadinya macet server di tahun kemarin, di mana ada data yang terinput dan ada data yang belum terinput, dan juga ada data yang ganda. Jadi di sini kita harus bisa membaca secara manual. Sebenarnya konsolidasi data SDGs itu dilakukan sebelum tim penyusun RKP, sehingga data mutakhir tersebut bisa dijadikan dasar atau rujukan. Tapi berhubung sampai sekarang kabupaten belum mengeluarkan surat. Terakhir itu Pak Afan bilang akan menerbitkan surat untuk pemutahiran, tapi sampai sekarang masih belum keluar. Saya harap nanti kalau misalkan data itu sudah keluar, desa tahun ini tetap melakukan konsolidasi data atau pemutahiran. Terus nanti untuk tahun depan sebelum musyawarah RKP yang tahunan itu, desa sudah melakukan konsolidasi data SDGs terlebih dahulu sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang telah terbit, yang baru beredar. Terbitnya sudah di bulan September pertengahan, yaitu Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023. Di sini Pak Tarik dan seluruh perangkat yang hadir, yang perlu kita perhatikan di sini ada mendukung SDGs ke data existing dan target capaian masing-masing tahun. Kemarin sebelum desa melakukan desk RKP, saya sempat share form yang perlu digunakan pada waktu desk. Itu sebenarnya formnya itu adalah dari Permendes nomor 21 tahun 2020. Cuma tetap pada waktu metrik RKP yang diinput di Sisdukes itu tetap menggunakan form yang formatnya berbeda. Bedanya cuma di data existing, mendukung SDGs keberapa, dan target capaian. Tahun ini sebenarnya desa harusnya sudah mulai dalam proses perencanaan menggunakan basis data SDGs, karena pada tahun ini SDGs itu sudah siap secara sistem. Di sini di data existing, contoh di sini tingkat kemiskinan desa mencapai 0%, dan yang kedua tingkat kemiskinan ekstrim desa mencapai 0%. Di sini ada data existing berbunyi 942, dan masing-masing tahun 2022 sampai 2030 keluar angka. Di sini karena acuannya berupa 0%, maka di situ berlaku pengurangan. Jadi setiap tahun
pelaksanaan dikurangi 105, 104 sampai di 2030 mencapai 0. Kenapa cuma sampai 2030? Karena SDGs ini berakhir atau target tuntas itu di 2030. Sesuai dengan rekomendasi data itu sudah di sana sudah ada baterai 105, 104, 105 sampai 2030, sehingga nanti totalnya akan ketemu lagi dengan data existing tersebut. Begitupun juga yang miskin ekstrim. Data existing adalah data yang sudah diinput oleh desa di dashboard SDGs yang kemarin sudah diinput oleh inovator di capaian wilayah. Di sini individu 2308 yang sudah masuk dan terhubung, yang di bagian keluarga 751. Data yang sudah terinput di sini itu data existing yang ketemu jumlah penduduknya Panjenengan itu 942 yang terindikasi miskin dan 759 terindikasi ekstrim. Cuma data ini belum bisa dikatakan valid karena kita kemarin desa kesulitan melakukan verifikasi dan validasi, sehingga berdasarkan dari data ini desa melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data ini yang nanti bisa download di bagian data kuesioner. Di situ ada download data dan nanti bisa dipilih. Excel ini itu adalah hasil pengurutan yang sudah ada di dalam dashboard tadi. Jadi goal 1 ya Pak ya. Goal 1. Jadi dari data ini kan kalau misalkan desa tidak membuka hard copy kuesioner yang kemarin, kan di situ kan jelas di sini kan punya coding kayak I_P108 ini apa ini. Di sini sampai kalau nggak salah 400 atau 520. Nah ini harus buka dulu yang kemarin pernah pendamping bagi atau diserahkan. Ini di sini kalau I_P108 itu jelas nama. Tapi untuk yang lain-lainnya kan ini perlu. Jadi kan pegangan. Untuk penghasilan di sini ada di I_204. Kemarin Excel ini kita bisa menggunakan fitur pivot table. Di sini bisa ini di drag semua, di klik insert pivot table, klik new, oke. Di sini bisa menjadi alat bantu untuk mengecek nama benda atau penulisan RT yang salah, nik dan kakak, dan juga untuk mengelompokkan penghasilan. Kita langsung pertama klik nama desa ini di desa dari Palui. Habis itu misal kita butuh yang bab penghasilan 204, kita tarik, kita drag hero. Di sini yang penghasilannya 0 itu ada 1188. Untuk ini penghasilan ini adalah penghasilan tahunan. 1188 itu bisa mungkin dari anak sekolah atau ibu rumah tangga. Nah, caranya 1188 itu siapa? Ini kan jadi pertanyaan dong. 1188 siapa? Ini tinggal diklik 2 kali di sini. Ini nanti akan dikelompokkan dan keluarlah nama-nama yang 1188 tersebut. Nah ini desa bisa melakukan mengecek apakah ada yang keliru atau ada yang kurang pada waktu input. Nah nanti bisa kan bisa eliminir pengurangan ini nanti sampai ketemu. Soalnya di Permendes nomor 8 itu ada BLT diutamakan untuk miskin ekstrim. Kita lanjut tadi yang terkait masalah PBI ya. Di sini desa bisa melihat
TBI itu kalau nggak salah ada di coding nomor berapa itu di sini. Nah ini jaminan sosial kesehatan itu ada di IP 403. Nah di sini ada 1 dan 2 di sini ada 1 dan 2 berarti pertama itu terdaftar atau tidak terdaftar. Yang terdaftar 1912, yang belum terdaftar 396. BPJS kesehatan mencapai 100% mendukung data SMK 1912. Kenapa tadi saya menggunakan alat bantu table? Kalau misalkan baca di data ini, contoh di kurs nomor 3 BPJS kesehatan mencapai 100%. Kalau 1% berarti dia naik. Kalau persen yang pengurangan maksudnya target capaian itu ditambah. Kalau 0 berarti dikurangi sekian sampai menjadi 0. Nah di sini di data existing 1912 yang sudah terdaftar. Nah di sini jumlah penduduknya sampai 2308. Di sini yang belum terdaftar. Nah ini sama untuk melihat ini siapa yang sudah terdaftar. Ini bisa mengklik tadi atau yang belum, ini bisa mengklik 2 kali dia langsung keluar. Baik by address yang belum terdaftar dan itu bisa dilanjut diverifikasi oleh desa. Desa itu sudah melakukan konsolidasi data, tidak perlu menggunakan cara manual ini. Ini sebenarnya cuma data bantu kalau desa belum melakukan. Yang belum terdaftar kan ada berapa orang? 309. Jadi termasuk anak gua. Burung dulu saya kita luar sejarah. Namanya siapa? Laila Al-Jadini. Dia masuk. Belum. Kalau orang ini berarti kan sudah terdaftar. Ya kenapa nak itu mau ini data SDGs Pak. Data sing kuncinya sing umur apa? Ini nanti berapa? Jadi paling juga lagi karena sudah saja data yang belum masuk. Kita lanjut. Ini kan kita ngecek mana yang sudah bekerja, mana yang intinya yang perlu pertama dilakukan oleh desa adalah bisa membaca coding ini di tabel atas. Setelah itu bisa dilakukan, baru dilakukan pemilah-milahan. Contoh, kita mau ngecek nama ganda. Kita masuk. Nama yang penasaran mas. Itu ada semua. Jadi langsung bisa untuk nah, di sini ya bisa saja. Contoh di sini ada namanya Ahmad Nur Rafindra. Di sini ada 2. Kita buka. Kita cek nicknya apakah sama? Sama, kakaknya sama. Nicknya di sini ada nick 019. Berarti seperti itu. Jadi desa bisa melakukan perbaikan. Ada nama yang ganda dan nama. Seperti secara otomatis tadi jumlah penduduk yang masuk di sini 2.308. Jumlah penduduk yang itu berapa? Tambah harusnya 2.400. Karena di sini ada nama ganda, berarti ada penduduk yang belum terdaftar. Kalau kan tadi pada waktu saya gerak klik ke portable kan ada klik sip. Jadi ketika hasilnya diklik maka langsung sip otomatis. Ini kalau kita mengecek nama, termasuk kayak mungkin ada penulisan nick yang sama, itu bisa kita lihat di sini. Lestarikan sukma budaya, gotong royong, sandaran dan sejarah, keadilan sosial tujuan